Kalau kita ngomongin dunia investasi, ada satu buku nih yang sering banget dianggap sebagai kitab sucinya. Umurnya udah hampir 90 tahun loh, tapi prinsip-prinsip di dalamnya itu, wah masih jadi fondasi buat para investor paling sukses di dunia. Hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng kebijaksanaan abadi dari Security Analysis karya Benjamin Graham dan David Dodd. Oke, jadi seberapa besar sih pengaruh buku ini? Gini deh, daripada saya jelasin, mending kita lihat dari muridnya yang paling terkenal. Ada seorang pria yang membangun seluruh kekayaannya, ya di atas prinsip-prinsip yang ada di dalam buku ini. Dan ini adalah kata-kata dari Warren Buffett sendiri, langsung dari kata pengantar bukunya. Bayangin deh, salah satu orang terkaya di dunia bilang kalau pencarian intelektualnya berakhir setelah ketemu buku ini. Tentu kita harus perhatikan, kan? Ini langsung ngasih bobot dan kredibilitas yang luar biasa buat kerangka berpikir Graham dan Dodd. Nah, pertanyaan bagus. Jadi apa sih isinya? Ini bukan soal tips saham atau trik-trik pasar biar cepat kaya. Bukan. Ini jauh lebih dalam. Ini soal filosofi mendasar yang memisahkan antara keberuntungan sesaat dengan kesuksesan jangka panjang. Yuk kita lihat pilar pertamanya, yang paling penting. Sebelum Anda bahkan kepikiran buat beli satu lembar saham pun, Graham dan Dodd menuntut Anda buat jawab pertanyaan ini dulu. Anda ini seorang investor atau spekulan? Bagi mereka, ini bukan perbedaan sepele loh, ini adalah segalanya. Definisi dari Graham tuh jelas banget, nggak ada area abu-abu. Ada 3 syarat. Pertama, harus ada analisis menyeluruh. Kedua, harus menjanjikan keamanan modal pokok. Dan ketiga, harus ada pengembalian yang memuaskan. Kalau salah satu aja dari 3 ini nggak terpenuhi, menurut Graham, Anda itu bukan lagi investasi, tapi berspekulasi, titik. Beda cara berpikirnya itu fundamental banget. Investor itu menganalisis bisnis seolah-olah dia mau beli seluruh perusahaannya. Dia bakal bongkar neraca keuangan, lihat arus kas, dan labanya. Nah sebaliknya, spekulan itu cuma bertaruh pada harga. Mereka mencoba menebak-nebak emosi pasar, bukan menilai fundamental bisnis. Analogi dari Graham ini sempurna banget. Dalam jangka pendek, pasar itu kayak kontes popularitas. Sebuah mesin pemungutan suara yang digerakkan oleh rasa takut dan serakah. Investor yang cerdas, dia paham soal ini. Makanya dia nggak ikutan main. Dia sabar menunggu sampai pasar bertindak seperti mesin penimbang yang pada akhirnya akan menilai sebuah bisnis berdasarkan bobot fundamentalnya. Kalau tadi kita udah bangun fondasinya, yaitu bedanya investor dan spekulan, sekarang kita pasang pilar utamanya. Ini adalah prinsip yang bakal melindungi Anda dari pasar dan yang lebih penting lagi, dari diri Anda sendiri. Sesederhana itu. Margin of safety itu artinya membeli aset dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai intrinsiknya. Ini bukan cuma soal nyari barang murah ya. Ini tentang membangun bantalan pengaman terhadap ketidakpastian di masa depan. Terus, gimana cara kerjanya? Graham ngasih 3 langkah yang butuh disiplin. Pertama, lakukan analisis bisnisnya secara mendalam buat tahu berapa nilai intrinsiknya. Kedua, lihat harga yang ditawarkan pasar saat ini. Dan yang paling penting, langkah ketiga, bertindak hanya ketika harganya diskon besar-besaran. Kuncinya apa? Kesabaran. Penting banget nih buat dipahami, margin of safety itu soal pertahanan, bukan serangan. Ini adalah ruang toleransi kalau analisis kita salah, pelindung dari nasib buruk, dan perisai waktu pasar lagi pamik. Keuntungan yang bagus itu bukan tujuan utama, tapi hasil dari manajemen risiko yang cerdas. Oke, sekarang kita tahu kita perlu melakukan analisis menyeluruh untuk menemukan nilai intrinsik. Tapi, apa sih artinya itu dalam praktik? Nah, ini butuh perubahan cara pandang yang fundamental. Ini dia perubahannya. Anda itu bukan lagi beli kode saham yang kelap-kelip di layar. Anda membeli sebagian kecil dari sebuah bisnis yang nyata, yang punya pabrik, karyawan, dan pelanggan. Ketika Anda sudah bisa punya pola pikir sebagai pemilik ini, analisis Anda secara alami jadi jauh lebih dalam dan bermakna. Tentu saja, alat analisisnya udah berevolusi sejak zamannya Graham. Dulu, dia sangat bergantung pada neraca dan nilai buku. Kalau sekarang, investor lebih fokus pada laporan arus kas dan arus kas bebas, karena angka laba itu kan bisa dimanipulasi. Tapi, dan ini kuncinya, alatnya boleh ganti, prinsip dasarnya tetap sama. Pahami fundamental ekonomi dari bisnis tersebut. Oke, ini semua prinsip yang kuat, tapi mungkin ada yang bertanya, kerangka kerja dari tahun 1930-an ini, apa beneran masih berlaku di pasar global yang serba cepat dan didorong teknologi kayak sekarang? Jawabannya, iya, bahkan mungkin lebih relevan dari sebelumnya. Coba deh kita lihat rekam jejaknya.
Prinsip-prinsip ini lahir dari puing-puing depresi besar. Prinsip-prinsip ini juga yang bantu investor menghindari kehancuran gelembung.com, dan prinsip yang sama melindungi modal selama krisis keuangan global 2008. Kegilaan pasarnya boleh ganti-ganti bentuk, tapi sifat manusia dan prinsip-prinsip nilai itu nggak pernah berubah. Jadi pada akhirnya, security analysis itu ngajarin lebih dari sekedar teknik keuangan. Buku ini ngajarin soal temperamen, disiplin intelektual buat menolak emosi dan tetap berpegang pada analisis Anda, kesabaran tanpa akhir buat nunggu kesempatan yang tepat datang, dan yang terpenting, keengganan terhadap kerugian. Lebih mentingin jangan sampai kehilangan uang daripada ngejar keuntungan spektakuler. Kutipan ini menjelaskan kenapa peluang investasi itu akan selalu ada. Sifat manusia yang pengen cepat kaya itu nggak bakal hilang. Nah, keinginan inilah yang sering menciptakan celah antara harga pasar dan nilai yang sebenarnya. Dan disitulah letak peluang bagi investor yang disiplin. Dan itulah inti dari semuanya. Rahasia investasi yang sebenarnya, seperti yang diajarkan Graham dan Dodd adalah bahwa nggak ada rahasia sama sekali. Prinsip-prinsipnya sederhana, logis, dan sudah teruji oleh waktu. Tantangan sebenarnya bukan untuk memahaminya, tapi untuk punya mental menjalankannya. Pertanyaannya bukan lagi apa yang Anda tahu, tapi bagaimana Anda berperilaku. Jadi apakah Anda punya disiplin untuk menerapkannya?